Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedur ngopi dimanapun berada. Pada pagi hari ini seiring dengan burung-burung yang sedang bertasbih, yang sedang berkicau dengan cerianya, merupakan sebuah apresiasi dirinya untuk menyebut nama Tuhannya, untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, karena setiap makhluk itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun jangan pernah untuk meninggalkan hati kita berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya tidak mengajari karena saya bukan ahlinya. Di sini saya tidak berbicara tentang sebuah keilmuan, apalagi bicara tentang agama, karena bukan ahlinya, teman-teman. Di sini saya hanya sebagai teman ngopi. Yang saat ini teman-teman sedang ngopi, sedang merokok, monggo mampir di channel-channel saya di YouTube saya. Dan saat ini yang sudah mampir, jangan skip dulu atau jangan tutup dulu. Kita ngobrol sampai ya minimal di yang channel ini, yang judul ini sampai selesai. Semoga saya berdoa ada sedikit yang masuk, entah itu wawasan, pengalaman, atau barangkali ada cahaya yang masuk di dalam hati teman-teman bersamaan dengan saat ini kita ngopi bareng. Karena temanya adalah ngopi bareng, teman-teman. Kita ngopi bareng, kita bicara ngalor ngidul, tapi yang ada ujungnya. Kalau kita mencari ujung-ujung yang lain, tidak pernah kita temukan, teman-teman. Kita bicara, kemudian kita bisa menemukan titik satu, fokus pada pembahasan titik satu, itu sulit, teman-teman. Sulit sekali. Wong kita ngobrol langsung saja, kita ngopi bareng, kita bicaranya ngelantur ngalor ngidul kemana-mana. Bahkan lebih parahnya kita akhirnya menghibah teman-teman kita, menghibah saudara kita, dan itu asik sekali. Untuk itu saya tidak akan memfokuskan pada pembicaraan ataupun tujuan inti apa-apa, tetapi muaranya adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf teman-teman, dulurku semuanya, apalagi yang memiliki keilmuan yang mumpuni mungkin tidak cocok untuk melihat YouTube saya ini, apalagi yang ahli, yang memiliki wawasan yang luas, memiliki keilmuan agama yang mumpuni, memiliki dasar-dasar pengalaman yang bagus, mungkin tidak cocok untuk nonton YouTube saya ini, karena YouTube ini adalah YouTube-nya wong diso. Wong diso dalam tanda kutip, karena wong diso itu, kalau kita berbicara wong diso dalam tanda kutip, orang kampung, orang yang tinggal di kampung, itu tidak bisa dianggap enteng. Jadi wong diso yang saya maksud ini orang yang kurang berpengalaman. Jadi saya tidak bicara istilahnya wong diso dalam tanda kutip tempat, daerah, tidak. Tapi wong diso yang saya maksud adalah orang yang kurang berpengalaman. Jadi kita hanya teman ngobrol, teman ngopi, kita bareng-bareng bicara tentang apa saja, tetapi muaranya Allah Subhanahu wa taala, muaranya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena setahu saya, yang saya lihat dari para ustadz, para kiai, bahwa hidup ini
atau penciptaan manusia dan jin itu ditujukan atau memiliki tujuan. Jadi Allah menciptakan manusia dan jin itu dengan tujuan untuk agar mengabdi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat dalam hal bagaimana? Saya di sini tidak bicara dasar-dasar agama yang sulit-sulit, yang sulit bagi saya maksudnya. Kita bicara yang ringan-ringan saja. Taat dalam hal ini adalah bagaimana hati kita, lisan kita berupaya saya katakan, kalau manusia tidak bisa menjamin kita akan berbuat sebuah kebaikan, menjamin untuk menyenangkan orang lain, tapi kita berupaya agar orang lain itu tidak marah, agar orang lain itu tidak senang, agar orang lain itu senang dengan kita, atau paling tidak kita diam. Kalau kita tidak bisa bicara yang membuat orang lain senang, lebih baik kita diam. Lalu kenapa saya bicara? Saya di sini hanya menemani ngopi teman-teman. Saya di sini juga sambil ngopi teman-teman, sambil ngobrol pagi. Barangkali ada nur, ada cahaya yang nanti masuk di hati teman-teman. Dari mana dasar datangnya nur itu, cahaya itu? Tentunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-temanku yang semoga dirahmati Allah, semoga dianugerahkan karunia oleh Allah. Mari sebelumnya kita mengingat Allah sebentar dengan kita mulai dengan lisan kita, mengingat Rasulullah sebentar dengan cara kita menyebut-nyebutnya, bersalat untuk beliau. Semoga sedikit yang kita lakukan bisa menjadi pengundang rahmat Allah dan mengundang syafaat Rasulullah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Kita dianjurkan untuk banyak bersolawat atau dianjurkan untuk bersolawat kepada Baginda Agung Muhammad Rasulullah SAW sebagaimana Allah sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah bersolawat kepada Nabi, kemudian malaikat juga bersolawat kepada Nabi, dan kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi, kenapa kita tidak melakukannya?
dan bersalawat kepada baginda Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kembali kepada kita. Semoga kita ahli sholawat, ahli zikir, teman-teman. Jangan lupa kopinya diseruput lagi. Marilah kita saat ini kita merenung sebentar saja. Kita merenung sebentar bahwa kita dulu awalnya tidak ada. Kalau kita tidak bisa mengingat ketidakadaan kita sebelumnya, coba kita melihat anak kita. Karena biasanya kita untuk mengingat diri kita dulu tidak ada kemudian ada itu sepertinya kadang sulit. Karena tahu-tahu kita akan ada, kita tidak pernah tahu ketika kita tidak ada. Kita akan lebih mudah ketika kita melihat anak-anak kita, melihat orang-orang di sekitar kita yang dulunya tidak ada. Baik tidak ada dalam arti tidak ada di alam dunia sebelumnya, ataupun dia pindah dari tempat yang lain kemudian datang di kampung kita. Tapi yang paling mudah kita ingat, kita sebagai zikir itu kita mengingat anak kita yang dulunya tidak ada kemudian ada. Itu saudaraku, dulu kita tidak ada kemudian saat ini ada, dan nanti pun kita tidak ada kembali. Kalau kita sulit membayangkan ketidakadaan kita nanti yang akan datang, hilangnya kita atau tidak adanya kita di alam dunia, kita coba bayangkan mbah-mbah kita yang dulunya ada kemudian tidak ada. Karena memang tidak mudah juga merenungkan ketika kita tidak ada di alam ini, karena kita belum mengalaminya secara jasad. Yang mudah kita adalah mengingat atau merenungi orang tua kita yang sudah tidak ada, mbah kita yang sudah tidak ada, teman kita yang sudah tidak ada. Ternyata itu menjadi bukti. Bukti yang pertama, awalnya kita tidak ada menjadi ada. Kemudian bukti yang kedua, ketika kita ada kemudian nanti kita tidak ada. Kula binjing lagunya itu? Maaf. Kula singen boten wonten gesa niki dados wonten. Kula binjing malih boten wonten sami wangsul maring rahmatullah. Itu teman-teman, dulu kita tidak ada. Kula singen boten wonten itu bahasa Jawa. Kula dulu tidak ada. Nggih sakniki dados wonten, sakniki jadi ada. Kula binjing malih, kula nantinya tidak ada lagi. Itu menjadi perenungan kita ketika kita betul-betul itu menghayati, betul-betul itu menjadi bagian daripada zikir kita. Kita ingat dulu tidak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada. Lalu dari mana kita asal? Dari mana asal kita? Kemudian saat ini kita berada di mana? Dan kemudian nanti kita akan kemana? Itu menjadi perenungan untuk berikutnya teman-teman. Yang pasti saat ini ingatlah dan pikirlah bahwa kita dulu tidak ada, kemudian saat ini kita ada, kemudian nanti kita tidak ada lagi. Dan tentunya kalau kita hidup di dunia ini, di kehidupan ini kita membutuhkan bekal, di kehidupan akhirat pasti kita membutuhkan bekal. Bahkan harus punya bekal yang sangat baik. Coba kita mencoba untuk menganalogikan kalau kita pergi ke suatu tempat. Misalkan kita pergi ke Jakarta yang saat ini kita berada di saya tinggal di Demak teman-teman, di Demak Jawa Tengah. Kemudian kalau kita misal ke Surabaya, kemudian kita mau ke Jakarta, apalagi kita di negeri asing, kita ke Malaysia, kita ke Arab Saudi, kita ke Amerika, katakanlah seperti itu, atau kita kemana saja. Ketika kita tidak punya bekal, apa yang bisa kita lakukan? Itu kita masih berada di alam yang sama. Kehidupan antara mungkin daerah Demak sini dengan kehidupan di Surabaya hampir sama. Di sana ada masjid, ada musola, kita bisa tidur di sana. Di sana bahasanya masih sama. Kalau pakai bahasa Indonesia tentunya lebih luas lagi. Kita bisa
minta bantuan orang lain di sana karena bahasanya yang sama dan di kehidupannya sama dengan kehidupan yang saat ini berada di tempat kita. Lalu bagaimana kalau kita nanti pergi di suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi dan alamnya belum tentu seperti apa? Apakah alamnya seperti ini? Kemudian alat apa yang bisa kita gunakan untuk minta tolong di sana? Tentunya kita butuh bekal, teman-teman. Bekal kita yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menurunkan rahmatnya. Karena memang bekal yang paling utama yaitu kasih sayang Allah, rahmat Allah. Berapapun amal kita, jika Allah melaknati kita, jika Allah tidak meridhoinya, akan sia-sia. Harapan kita setiap kita beramal adalah bagaimana Allah ridho, bagaimana Allah menjadikan amal kita itu diganti dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Itu harapan kita, teman-teman. Itu teman-teman, monggo kalau mungkin teman-teman kopinya sudah mulai habis dan ada aktivitas yang lain, mari kita saling berdoa, mendoakan semoga kita sama-sama dirahmati Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berjumpa di lain kesempatan. Semoga Allah mempertemukan kita lagi dengan keadaan yang sehat walafiat, dengan rezeki yang lebih baik. Marilah kita di penghujung penyampaian saya ini kita berdoa, semoga Allah mengijabah segala doa kita. Harapan kita yang saat ini teman-teman sakit, semoga disembuhkan oleh Allah, diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang saat ini teman-teman sedang gelisah, galau, semoga dibahagiakan oleh Allah, dianugerahkan cahaya dalam hati teman-teman sehingga bisa bahagia. Yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, finansial yang kurang bagus, semoga Allah segera mendatangkan keuangan yang melimpah. Tidak sampai beberapa hari atau bahkan hari ini teman-teman mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah. Dengan catatan kita harus pandai-pandai bersyukur. Jadi kuncinya untuk mengambil rahmat Allah, untuk mengambil pertolongan Allah, yaitu tentunya dengan apa yang Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi dengan bersyukur itu Allah akan menambah nikmatnya. Dan dengan bertemu channel ini, bersyukurlah teman-teman, katakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya ketemu dengan teman ngopi yang saling mendoakan. Dan semoga kita semua saling mendoakan, teman-teman yang nonton semuanya ini mendoakan juga yang nonton semuanya. Saya mendoakan teman-teman, teman-teman mendoakan saya. Kita saling berdoa dengan niat lillahi ta'ala. Semoga Allah mengijabai dan meridhoi. Kita bacakan sholawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Bisa teman-teman tirukan, hafalkan, bacalah sesering mungkin, 100 kali, 1000 kali setiap hari. Insya Allah dalam waktu yang sangat dekat teman-teman mendapatkan sebuah karunia yang sangat luar biasa. 100 kali, 1000 kali, bahkan 10.000 kali, sesuai dengan kebutuhan teman-teman, sesuai dengan hajat teman-teman, sesuai dengan problem yang teman-teman alami. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Di sela-sela ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Kemudian kita iringi dengan sallallahu ala Muhammad 7 kali, 11 kali. Kita kembali ke ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Kemudian ditutup astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jangan lupa kita berbagi semampu kita kepada teman-teman kita, kepada saudara kita yang membutuhkan. Kalau kita bisa berbagi dengan doa, kita bagi doa kita. Kalau kita bisanya berbagi dengan senyum, kita bagi dengan senyum kita. Kalau kita bisa berbaginya dengan salam kepada teman-teman kita beri salam teman-teman kita. Kalau kita bisa berbaginya dengan uang, dengan makanan, ya kita bagikan makanan kepada teman-teman kita atau orang butuhkan. Dan itu memang harus disungguh-sungguhi, harus diseriusi. Kita harus berusaha
Kalau memang tidak berusaha, memang terkadang hal itu tidak mudah. Baik teman-teman, semoga diberkahi teman-teman yang menonton channel saya ini, dan jangan lupa dibantu dengan subscribe, dengan like, agar ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya teman sebagai teman ngopi, dan ada berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.